Hai guys, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Untuk cerita kali ini kita akan kembali ke tahun 1940, tepatnya di bulan April, di mana di tahun tersebut Jerman yang punya kekuatan militer terkuat di Eropa melakukan serangan ke Denmark pada dini hari. Denmark yang nyatanya kalah jumlah pun harus mati-matian mempertahankan negaranya. Dan saat itu pertempuran terberat pun terjadi di bagian perbatasan selatan Denmark. Bagaimana mereka menghadapi Jerman yang begitu kuat itu? Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik dan ini dia kisah nyata pertempuran pada tanggal 9 April di Denmark. Cerita ini dimulai pada tanggal 8 April 1940, yaitu sehari sebelum penyerangan besar terjadi. Seorang Letnan 2 bernama Sen terlihat dikirim ke sebuah tempat latihan untuk menemui Letnan 1 Garmensen dan menanyakan tentang kabar yang diterimanya dari pihak intelijen. Sesampainya di sana, ia pun langsung mendapat informasi kalau di kota Kiel, pihak intelijen menemukan ada kereta api yang membawa banyak tentara dan sedang menuju ke utara, yaitu ke perbatasan. Dari informasi yang didapat itu, Garmensen meyakini kalau Jerman akan mengincar perairan Norwegia, karena menurutnya di sanalah titik lemah pertahanan Denmark. Setelah para prajurit selesai berlatih menembak, mereka pun lanjut melakukan latihan mengganti ban sepeda. Ya, karena waktu itu guys, Denmark memang menggunakan sepeda sebagai transportasi di medan perang. Saat mereka selesai, sepertinya Sen ini tak puas dengan kecepatan para prajurit. Ia pun akhirnya memberi tantangan untuk mengganti ban dengan waktu 90 detik. Para prajurit itu pun segera menuruti perintah tersebut guys. Tetapi hingga jam makan tiba, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelesaikannya. Dan tiba-tiba di tengah acara makan, seorang perwira bermotor datang menyampaikan pesan dari Letnan Kolonel bahwa Jerman telah berada cukup dekat dengan perbatasan. Selain pesan itu, ia juga menyampaikan kalau semua prajurit harus kembali ke barak dan mulai malam nanti mereka harus tidur dalam keadaan seragam lengkap. Tapi agar tak terjadi kepanikan, informasi ini jangan sampai bocor kepada semua prajurit yang ada. Untuk memenuhi perintah itu, semua prajurit yang ada pun langsung diperintahkan untuk kembali. Sesampainya di barak, di sana semua prajurit pun langsung diperintahkan untuk berbaris dan diberi arahan supaya jangan melepas seragam selama beristirahat. Dan satu lagi, mereka juga diberi amunisi masing-masing 40 butir dan kotak P3K. Arahan itu tentu membuat para prajurit kebingungan, namun mereka juga tak bisa bertanya seenaknya. Setelah seluruh prajurit memasuki asrama, para letnan yang sedang berkumpul mendapat telepon dari pos perbatasan 3 yang melaporkan kalau di perbatasan mereka telah mendengar aktivitas dari Jerman. Karena nyatanya Jerman belum melewati perbatasan dan juga belum diketahui seberapa besar pergerakan mereka, Letnan Kolonel di sana pun hanya menyarankan untuk tetap siaga saja dan menunggu perintah selanjutnya. Dalam keadaan yang semakin genting itu, ternyata juga di divisi lain mereka sama-sama belum mendapat perintah langsung untuk menjaga perbatasan. Karena merasa divisi ini yang paling dekat dengan pos 3, ia pun langsung melapor kepada mayor dan meminta izin agar mempersiapkan garis pertahanan. Dan menurutnya jika Jerman keburu masuk, mereka pun tidak akan bisa mengatur strategi yang tepat. Tapi sayangnya guys, hal itu ditolak dengan alasan harus dirapatkan dulu dengan Perdana Menteri. Setelah pertemuan itu, beberapa letnan di sana pun terlihat santai di sebuah ruangan sambil membahas tentang penyerangan yang akan dilakukan Jerman. Tapi tiba-tiba saja mereka pun dikagetkan dengan laporan kalau ternyata di bagian radio pos 3 kembali menghubungi. Semua letnan pun berkumpul guys dan mendengarkan kalau ternyata Jerman saat ini sudah melewati perbatasan dengan kendaraan lapis baja dan beberapa infanteri. Bahkan sangat disayangkan, tak lama kemudian setelah itu dari pos 3 melaporkan kalau mereka saat ini telah ditembaki. Dari situlah mereka semua pun diperintahkan untuk bersiap-siap menuju perbatasan. Semua prajurit yang ada, mereka pun mulai mengambil beberapa senjata mesin termasuk perlengkapan perang lainnya. Sementara Garmensen dan juga Sen yang akan memimpin pasukan bersepeda terlihat mulai merencanakan strategi dan memerintahkan agar pasukan bermotor berangkat lebih dulu. Ketika semua siap dan berada di posisi masing-masing, platoon bermotor pun mulai berangkat lebih dulu, kemudian diikuti oleh platoon sepeda. Saat sudah setengah jalan, tiba-tiba Garmensen mendengar ada suara kendaraan. Mereka pun sempat cemas karena bisa saja itu adalah musuh. Namun untungnya mereka adalah platoon bermotor yang berangkat lebih dulu.
Dalam pertemuan itu, Sersan Bungard melapor bahwa mereka berhasil menghentikan pasukan Jerman untuk sementara waktu. Tetapi mereka terpaksa mundur karena jumlah pasukan Jerman terlalu banyak. Ia pun memutuskan akan pergi ke utara untuk mengatur ulang strategi. Karena memang sudah tak mungkin lagi untuk ditahan, ia pun menyarankan agar Garmanson mundur dan ikut bersama mereka. Sayangnya, Letnan Garmanson menolak dan memilih untuk tetap melakukan pertahanan sampai nanti divisi lain datang membantu. Masih di tempat itu guys, Garmanson dan Sen langsung membagi anggota platoon menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Sen menuju ke belakang pepohonan untuk menempatkan senapan mesin. Kelompok kedua mengikuti Garmanson dan kelompok ketiga pergi ke atas bukit sambil menunggu aba-aba untuk menyerang. Suasana pun menjadi hening dengan semua prajurit berfokus memperhatikan ujung jalan. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh kendaraan. Garmanson pun terlihat mulai memberi aba-aba untuk menahan serangan. Serangan awal itu cukup membuat Jerman kebingungan. Mereka pun mulai mundur dan mencari posisi aman. Namun tak berlangsung lama guys, karena jumlah mereka yang banyak itu, mereka pun mulai mencari posisi dan melakukan serangan balik ke semua titik prajurit Denmark. Anderson yang saat itu di bagian senapan mesin pun tak mampu menembus kendaraan baja yang terus-menerus maju ke arahnya. Hingga salah satu temannya yang bernama Kolding pun tertembak dan tak bisa tertolong lagi. Di sisi lain juga ternyata Garmanson mulai terpojok dan mendapat serangan dari berbagai sisi. Karena sudah tak memungkinkan lagi, akhirnya Sen memerintahkan beberapa prajurit yang di dekatnya untuk mundur secepat mungkin dan membawa serta semua amunisi yang tersisa. Dengan semua sisa tenaga, mereka pun mulai lari menyelamatkan diri. Setelah berhasil menyembunyikan sepeda, mereka pun langsung bersembunyi ke dalam rumah warga sembari berjaga di dekat jendela untuk memantau kondisi di sekitar. Pemilik rumah pun yang ada di sana tentu panik dengan kedatangan mereka. Namun Sen menenangkan kalau mereka hanya sebentar di sana dan setelah itu akan pergi. Dalam kondisi yang masih menegangkan itu, Letnan Sen menatap kalung nama milik Kolding dan merasa bersalah atas kematian prajuritnya. Tetapi ia pun tak bisa terlarut begitu lama karena nyatanya mereka perlu bergegas untuk melarikan diri menuju utara. Setelah keadaan dirasa aman, Letnan Sen akhirnya memberi perintah agar semua pasukannya bersiap-siap. Ia juga mengangkat Graham menjadi komandan platoon untuk mengganti komandan sebelumnya yang terpisah dan tak tahu bagaimana nasibnya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan para prajurit kembali mengayuh sepeda menuju utara sambil sesekali memastikan keadaan sekitar. Sesampainya di tempat yang dituju, ia pun langsung melaporkan tentang keadaan di pos 3. Ia pun melapor bahwa pasukannya terpaksa mundur karena kalah jumlah dengan pasukan Jerman. Ia juga terpencar dengan Garmanson dan belum bertemu lagi dengannya. Ketika Letkol bertanya soal platoon bermotor, Letnan Sen menjelaskan bahwa rombongan itu telah menyerah dan yang selamat telah pergi lebih dulu ke utara. Mendengar laporan dari Sen, Letkol di sana pun menjelaskan bahwa bala bantuan tak akan datang saat ini. Copenhagen sebagai ibu kota pun ternyata tak bisa dihubungi, sehingga tidak ada jalan lain selain mundur menuju Haderslev dan bergabung dengan pasukan di sana untuk membentuk garis pertahanan baru. Letnan Sen pun segera membagikan informasi yang ia dapat kepada para prajuritnya. Semua prajurit pun tampak terkejut hingga seorang prajurit ingin mengajukan pertanyaan. Namun permintaan itu ditolak dan hanya menegaskan kalau mereka harus cepat-cepat sebelum Jerman mengejar mereka. Akhirnya dari sanalah semua prajurit pun mulai bersiap-siap kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan. Tak lama setelah itu, hampir sekitar seperempat jalan ban sepeda milik Anderson kempes sehingga kelompok itu pun terpaksa berhenti. Keadaan yang terus menekan mereka rupanya membuat Anderson sedikit kacau dan emosi dengan keadaan yang dihadapinya. Perdebatan pun terjadi antara Anderson dan juga Graham yang menganggap Anderson lambat mengganti ban sepeda. Untungnya, Sen langsung turun tangan melerai mereka dan memerintahkan agar mereka berdua bekerja sama untuk memperbaiki ban itu. Setelah selesai dan setelah lumayan jauh mereka mengayuh sepeda, sampailah mereka di sebuah desa dan kembali bertemu dengan platoon motor. Namun anehnya, orang-orang di desa tersebut beramai-ramai pergi menuju perbatasan desa dan berkumpul di sana. Tak mau ambil pusing soal itu, Letnan Sen dan juga Sersan Bungard saling menanyakan perkembangan yang telah dilalui. Sen pun memberitahukan kalau semua pasukan harus mundur dan bergabung dengan pasukan yang berada di Haderslev. Tapi sepertinya Bungard tak setuju guys, karena menurutnya pertahanan di sana akan sangat beresiko bagi anak buahnya.
Merasa tak didengar, akhirnya Sen pun menegaskan kalaupun gak wajib mematuhi perintah dari dirinya sebagai atasan. Belum juga selesai mereka berbincang, tiba-tiba di ujung jalan ternyata Jerman berhasil menyusul. Melihat hal itu, Sen pun segera memerintahkan untuk memasang senjata dan mengevakuasi warga desa dari jalanan. Peperangan pun kembali terjadi, bahkan sempat menewaskan seorang bocah kecil yang berada di sana. Platun sepeda dan motor pun di sana saling bantu untuk menghalau serangan Jerman. Tetapi pasukan Jerman lagi-lagi belum berhasil dikalahkan, sehingga mereka pun terpaksa harus kembali mundur. Untungnya saat sampai di area perumahan, mereka menemukan sebuah truk yang terparkir dan tak berpikir lama semua orang pun langsung naik dan truk pun langsung berjalan untuk menjauh dari sana. Di perjalanan menuju Haderslev terlihat prajurit yang tersisa pun mulai merasa putus asa. Apalagi peluru yang tersisa hanya tinggal beberapa butir saja. Dan hal itu membuat mereka pun harus kembali berbagi peluru dengan yang lainnya. Rasa putus asa semakin terasa ketika Sen di perjalanan melihat puluhan pesawat Jerman mulai masuk di langit Denmark. Dan ketika melewati daerah Logum Klosser, Sen bertemu dengan prajurit lainnya yang diperintahkan untuk menjaga kota itu. Setelah bertemu dengan letnan kolonel yang ada di sana, Sen pun menjelaskan bahwa mereka takkan bisa menang melawan Jerman yang begitu banyaknya. Tetapi letnan kolonel hanya berkata bahwa perintah tetaplah perintah dan mereka pun harus bertahan dengan serangan yang akan datang. Dan akhirnya diputuskanlah kalau prajurit yang datang bersama Sen akan dikerahkan untuk membantu prajurit yang ada di sana. Perintah dari atasan itu pun tak dapat ia tolak dan akhirnya semua prajurit pun kembali diberi arahan dan diberi perlengkapan amunisi seadanya. Ketika pasukan Sen telah bersiap di posisi, tak lama kemudian terlihat pasukan Jerman mulai masuk ke daerah kota. Pasukan Denmark pun langsung menghujaninya dengan tembakan dan berhasil melumpuhkan seorang tentara Jerman. Dari situlah pertempuran kembali terjadi. Namun karena Jerman lengkap dengan tank baja, mereka pun dengan mudahnya menekan dan membuat Denmark harus bergerak mundur. Dalam keadaan semakin tertekan dan amunisi mereka juga mulai menipis, Sen memerintahkan untuk segera mundur berpindah tempat. Sayangnya ketika giliran Jattersen untuk mundur dari peperangan, pundaknya tertembak dan ia pun langsung jatuh tersungkur. Melihat itu, Sen pun segera memberi perintah supaya Lesen menolong, sementara Graham ditugaskan untuk memberikan tembakan pengalihan. Setelah upaya cukup berbahaya itu berhasil, mereka pun kembali melanjutkan pertahanan. Keadaan di sana semakin kacau karena Jerman mulai datang dari segala sisi dan kepanikan pun mulai terasa saat semua peluru yang tersisa sudah mulai habis. Dan akhirnya karena sudah tak ada harapan lagi untuk bertahan ataupun menyerang, Sen pun memerintahkan semua prajurit yang ada di sana untuk menurunkan senjata dan menyerah. Setelah memastikan pihak Denmark menyerah, prajurit Jerman membiarkan mereka semua duduk di pinggir jalan. Mereka harus menyaksikan tubuh Jattersen terbaring kaku di jalan dan tak bisa berbuat apa-apa. Di akhir cerita, Sen pun bertemu Letnan Jerman dengan Graham sebagai penerjemah. Mereka saling berkenalan dan Letnan Jerman itu berkata bahwa dia akan mengantar mereka menuju barak karena ingin tahu mengapa Denmark terus melawan. Saat itulah Sen baru mengetahui bahwa pemerintah Denmark ternyata telah menyerah beberapa jam yang lalu. Dan yang berarti penyerangan dan pertahanan mereka itu ternyata sia-sia. Sepanjang perjalanan menuju barak, mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing. Bahkan Graham dan beberapa prajurit lainnya pun menangis di sana. Sen pun di sini akhirnya mengerti warga desa tadi ternyata berkumpul di jalan untuk menyambut kedatangan Jerman. Film pun akhirnya ditutup dengan kesaksian para prajurit asli dari Denmark. Mereka berbicara mengenai apa yang mereka rasakan saat perang terjadi. Seberapa besar keinginan mereka untuk mempertahankan Denmark dan seberapa besar rasa takut yang harus mereka hadapi demi melawan pertahanan Jerman yang bukan tandingan itu. Dari film ini kita dapat belajar dari sosok Letnan Sen yang sangat setia terhadap pasukannya. Ia tidak hanya berusaha memimpin dan memerintah, tetapi ia juga peduli terhadap masing-masing prajuritnya. Dan sifat itu tentunya sebaiknya dimiliki oleh setiap pemimpin agar dapat lebih mengerti masing-masing anak buahnya. Termasuk juga pemimpin yang bisa mengerti rakyatnya. Kayak gitu guys. Oke, terima kasih banyak yang udah nontonin video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.